Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Alicia Yulia Mega Ayu Damayanti dengan NIM 71014199290. Nah, di sini kita akan belajar tentang persediaan. Sofyan Aswari 2004 mendefinisikan persediaan dalam akuntansi adalah suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan yang tujuannya adalah untuk dijual dalam suatu periode usaha yang normal atau bisa berbentuk persediaan barang baku atau barang mentah yang penggunaannya masih mengantri dalam suatu produksi. Istilah persediaan didefinisikan dalam PSAK nomor 14 tahun 2015 adalah sebagai aset. Yang pertama yaitu dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Yang kedua yaitu dalam proses produksi untuk dijual, atau yang ketiga dalam bentuk bahan atau perlengkapan supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Tujuan akuntansi persediaan yang pertama yaitu memberikan informasi mengenai persediaan mulai dari pengakuan sampai proses penerimaannya dengan prosedur yang baku. Yang kedua yaitu memberikan informasi mengenai alur persediaan yang ada sehingga dapat memperhitungkan tingkat pengendalian yang diperlukan. Yang ketiga yaitu pengendalian persediaan sehingga persediaan dapat diperhitungkan secara ekonomis keberadaannya. Fungsi persediaan. Menurut Handoko 2002, persediaan memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsi economic lot sizing. Persediaan berfungsi untuk mengurangi biaya-biaya per unit saat produksi dan membeli sumber daya. Persediaan ini perlu mempertimbangkan penghematan-penghematan seperti potongan pembelian, biaya pengangkutan lebih murah, dan sebagainya. Karena perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar dibandingkan dengan biaya-biaya yang timbul karena besarnya persediaan seperti biaya sewa gedung, investasi, dan risiko kerusakan. Yang kedua yaitu fungsi antisipasi. Persediaan berfungsi sebagai pengaman bagi perusahaan yang sering menghadapi ketidakpastian jangka waktu pengiriman dan permintaan akan barang-barang. Fungsi persediaan antisipasi ini penting karena agar kelancaran produksi tidak terganggu. Yang ketiga yaitu fungsi decoupling. Persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa terganggu pada supplier. Persediaan barang jadi diperlukan untuk memenuhi permintaan produk yang tidak pasti dari pelanggan. Jenis persediaan. Menurut Herjanto 2008, persediaan dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama, fluctuation stock, merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk menjaga terjadinya fluktuasi permintaan yang tidak diperkirakan sebelumnya, dan untuk mengatasi bila terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam perkiraan penjualan, waktu produksi, atau pengiriman barang. Yang kedua yaitu anticipation stock, merupakan persediaan untuk menghadapi permintaan yang dapat diramalkan pada musim permintaan tinggi, tapi kapasitas produksi pada saat itu tidak mampu memenuhi permintaan. Persediaan ini juga dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan sukarnya diperoleh bahan baku sehingga tidak mengakibatkan terhentinya produksi. Yang ketiga yaitu lot size inventory, merupakan persediaan yang diadakan dalam jumlah yang lebih besar daripada kebutuhan saat ini. Persediaan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari harga barang atau berupa diskon karena membeli dalam jumlah yang besar, dan untuk mendapatkan penghematan dari biaya pengangkutan per unit yang lebih rendah. Yang keempat yaitu pipeline inventory, merupakan persediaan yang dalam proses pengiriman dari tempat asal ke tempat di mana barang tersebut akan digunakan. Misalnya barang yang akan dikirim dari pabrik menuju tempat penjualan yang dapat memakan waktu beberapa hari atau minggu. Sistem pencatatan persediaan. Ada dua sistem yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan pencatatan persediaan. Yang pertama adalah sistem pencatatan fisik atau periodik. Hamizah dan Muhammad Nur 2009 menyatakan bahwa sistem pencatatan secara fisik atau periodic inventory system ini tidak secara langsung berkaitan dengan barang dagang yang bersangkutan. Misalnya bila terjadi pembelian barang dagangan akan dicatat pada
Suhayati dan Sri Dewi Anggadini 2009 menjelaskan sistem pencatatan fisik atau periodik merupakan pencatatan persediaan di mana mutasi persediaan tidak menggunakan buku besar atau inventory, melainkan memakai perkiraan purchase return, sales return, dan sebagainya. Tidak memakai kartu persediaan. Kalkulasi biaya persediaan dengan menetapkan persediaan akhir terlebih dahulu melalui perhitungan secara fisik, selanjutnya dihitung cost of goods sold. Sistem pencatatan fisik atau periodik, nilai persediaan akhirnya ditentukan melalui pemeriksaan stok fisik. Nilai barang dijual selama tahun berjalan dihitung dengan rumus harga pokok penjualan sama dengan nilai persediaan awal ditambah biaya barang yang dibeli atau dibuat dikurangi nilai persediaan akhir. Untuk menentukan harga pokok penjualan dalam sistem periodik harus menentukan yang pertama, menentukan harga pokok barang yang tersedia pada awal periode. Yang kedua yaitu menambahkan pada harga pokok barang yang dibeli. Yang ketiga yaitu mengurangkan dengan harga pokok yang tersedia pada akhir periode akuntansi. Yang kedua yaitu sistem pencatatan persediaan secara permanen atau perpetual. Lely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini 2009 menyatakan bahwa sistem perpetual adalah suatu sistem penilaian persediaan yang pencatatan persediaannya dilakukan secara terus-menerus dalam kartu persediaan. Dalam sistem persediaan perpetual atau perpetual inventory system, biaya persediaan akhir dan harga pokok penjualan selama tahun berjalan dapat ditentukan secara langsung dari catatan akuntansi. Namun jika ada ketidakcocokan antara biaya persediaan pada catatan akuntansi dan nilai persediaan yang ditentukan melalui pemeriksaan secara stok fisik, maka jumlah persediaan pada catatan akuntansi harus disesuaikan. Menurut A.L. Haryono Jusuf 1995 memiliki ciri-ciri penting dalam sistem perpetual adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembelian barang dagangan dicatat dengan mendebit rekening persediaan, bukan rekening pembelian. Yang kedua yaitu harga pokok penjualan dihitung untuk tiap transaksi penjualan dan dicatat dengan debit rekening KPP dan kredit rekening persediaan. Yang ketiga yaitu persediaan merupakan rekening kontrol dan dilengkapi dengan buku pembantu persediaan yang berisi catatan untuk setiap jenis persediaan. Buku pembantu persediaan menunjukkan kuantitas dan harga perolehan untuk setiap jenis barang yang ada dalam persediaan. Metode penilaian persediaan yang pertama yaitu metode FIFO atau masuk pertama keluar pertama. Menurut PSAK nomor 14 tahun 2015, metode FIFO atau masuk pertama keluar pertama mengasumsikan item persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu sehingga item yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi kemudian. Dengan demikian, barang yang terlebih dulu masuk atau diproduksi terlebih dahulu dianggap terlebih dahulu keluar atau dijual, sehingga nilai persediaan akhir terdiri dari barang yang terakhir masuk atau yang terakhir diproduksi. Menurut A.L. Haryono Jusuf 1995, metode FIFO menganggap bahwa barang yang lebih dahulu dibeli akan dijual terlebih dahulu. Dengan demikian, harga perolehan barang yang lebih dulu dibeli dianggap akan menjadi harga pokok penjualan lebih dulu juga. Pada metode FIFO, persediaan akhir ditentukan dengan mengambil harga perolehan per unit dari pembelian paling akhir dan bergerak mundur sampai semua unit dalam persediaan mendapat harga perolehan. Yang kedua yaitu metode rata-rata tertimbang. Pada PSAK nomor 14 tahun 2015, metode rata-rata tertimbang didasarkan pada asumsi bahwa seluruh barang tercampur sehingga mustahil untuk menentukan barang mana yang terjual dan barang mana yang tertahan di persediaan. Harga persediaan dan barang yang terjual dengan demikian ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang dibayarkan untuk barang tersebut yang ditimbang menurut jumlah yang dibeli. Menurut Haryono Jusuf 1995, metode rata-rata tertimbang didasarkan pada anggapan bahwa barang tersedia untuk dijual adalah homogen. Pada metode ini, pengalokasian harga perolehan barang yang tersedia untuk dijual dilakukan atas dasar harga perolehan rata-rata tertimbang. Yang ketiga yaitu metode LIFO atau last in first out.
Metode LIFO atau MTKP mengasumsikan bahwa barang yang terakhir dibeli adalah barang yang pertama kali dijual, sehingga saldo persediaan akhir yang tersisa adalah barang yang pertama kali dibeli. Perusahaan yang menerapkan metode LIFO fisik akan menghasilkan nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan yang berbeda dengan perusahaan yang menerapkan metode LIFO perpetual. Perbedaan ini disebabkan karena sistem fisik membandingkan total penjualan selama bulan yang bersangkutan dengan total pembelian pada bulan yang sama, sedangkan sistem perpetual membandingkan setiap penjualan dengan bulan terakhir yang mendahulunya. Yang keempat yaitu rata-rata terus-menerus atau rata-rata bergerak. Metode ini dalam satu periode akan terdapat beberapa harga pokok rata-rata. Oleh karena itu, metode ini juga disebut dengan rata-rata bergerak. Barang yang dikeluarkan akan dibebani harga pokok pada akhir periode karena harga pokok rata-rata baru dihitung pada akhir periode, dan akibatnya didorong untuk mencatat kekurangan persediaan juga dibuat pada akhir periode. Yang kelima yaitu identifikasi khusus. Metode ini digunakan jika persediaan yang ada dapat ditentukan pembeliannya. Persediaan dalam metode ini ditentukan harga pokoknya sesuai dengan harga beli sesungguhnya. Untuk itu perlu dipisahkan jenis barang berdasarkan harga pokoknya, dan untuk masing-masing kelompok dibuatkan kartu persediaan sendiri-sendiri. Metode identifikasi khusus membutuhkan pekerjaan tambahan dan gudang yang cukup luas.